Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Tahu Miss, makasih atas waktunya. Begini kan hari itu pas belum sebulan yang lalu lah, saya ada cerita gini Miss. Waktu itu saya nyari part time hari Minggu. Terus? Kemudian saya ditawari sama temen, katanya ada nih part time-an, tapi antri pakai ID card doang, katanya kayak gitu kan. Nah, terus dari itu tuh saya telepon lah ke yang dikasihkan nomor WhatsApp sama temenku itu. Kemudian saya WA, dari itu saya disuruh ketemu di MTR Mongkok begitu. Kemudian saya ketemu, katanya ada yang jemput, tunggu aja di situ, nanti ada yang jemput. Saya tunggu sampai sekitar setengah jam lebih lah, Miss. Kemudian saya ditelepon lagi sama yang nyuruh saya nunggu di MTR itu, katanya nanti bareng-bareng sama anak yang lain, katanya ada 5 atau berapa waktu itu ya, katanya ada banyak sih Miss. Nah terus saya ini ada perasaan curiga karena gini, part-time ngantri pakai ID card itu kok apa pekerjaannya gitu loh Miss, apa part-time-annya gitu. Terus kemudian saya WA, Mbak ini part-time-annya part-time apa, saya bilang gitu kan. Nah, terus dianya bilang katanya udah nanti aja dulu, nanti dikasih tahu gimana caranya begitu Miss. Nah kemudian saya dikasih nomor yang lain lagi, pas dikasih nomor yang lain itu, terus saya dibilangin, Mbak nanti dijemput jam sekian, nanti sampai di tempat tujuan di hotel ini, katanya gitu Miss. Nah, nanti kamu kasih nomor ID kamu, katanya kayak gitu. Nanti habis itu nanti kamu dikasih duit, katanya kayak gitu. Nah terus kemudian saya masih curiga Miss, masih curiga di situ. Cuman saya belum bilang cancel gitu kan. Nah waktu itu saya bilang gini, iya Mbak, nanti saya nunggu yang lain aja dulu. Nah sambil saya nunggu yang lain di situ ada 5 orang lah, waktu itu pas 5 orang di situ, katanya gini, aku WA orangnya aja lah, tanya gimana sih ini kerjaannya kok kayaknya mencurigakan begitu Miss. Nah saya tanya, katanya disuruh itu apa namanya Miss, apa ya bilangnya gimana Miss, disuruh download aplikasi yang seperti TNG gitu Miss. Terus? Kayak begitu. Nah terus nanti nunggu sampai 2 jam atau 3 jam begitu. Habis itu udah HP kita diambil sama orangnya itu. Terus nanti ada aplikasi baru gitu Miss di HP gitu. Nah udah itu terus dikasihkan HP-nya, selang berapa menit gitu ada uang masuk di aplikasi itu Miss gitu ceritanya. Terus? Ya terus yang ini cerita saya sendiri. Kemudian yang kedua, yang teman saya ini kemarin dapat WA dari orang, dia pacaran di Facebook, apa namanya, dikasih sama cowoknya hadiah-hadiah gitu banyak Miss. Ada tas, ada emas, ada sepatu, ada pokoknya banyak macam gitu Miss. Nah kemudian hari ini dia dikasih nomor dari pengirimannya itu Miss, katanya disuruh bayar bea cukai sama apa ya tadi ya dibilangnya barusan tadi loh Miss. Itu gimana ya Miss? Itu penipuan. Pertama, saya lebih suka ingin membahas tentang kamu dulu, tentang teman kamu. Mungkin kita sambungkan. Oke, jadi intinya adalah di Facebook itu ada promosi job part time. Kamu di situ job part time itu dikasih uang berapa dengan download aplikasi? 1 jam itu 200. Karena di sana kan ada korbannya yang udah
udah kena gitu Miss. Kan pas kebetulan yang pas ngantri sama aku itu 5 orang itu ada adiknya yang paginya, karena saya itu pas shiftnya yang siangnya gitu Miss, gitu loh. Jadi part time 200, dapat 200. Cuman diem saja. 1 jam. 1 jam. Cuman diem saja. Tapi HP-mu diambil. Betul. Iya, begitu. Oke. Nah, itu aplikasinya kalau boleh tahu kirimkan ke saya boleh nggak? Kok itu ada sindikat baru ini berarti data-data pribadi kalian termasuk KTP kalian itu dipakai oleh orang loh. Iya betul. Tapi gini Miss, anehnya gini, yang ngasih tahu itu orang overstay loh. Ya udah tahu overstay, kenapa kamu mau sayang? Ya kan tadinya sih belum tahu kalau yang ngasih itu overstay. Iya ngerti, tapi kan part time itu sudah dilarang. Apalagi part time yang nggak jelas. Iya tahu saya Miss, makanya itu saya curiga gitu Miss. Saya penasaran juga gitu. Terus akhirnya. Tapi kan curiga kamu melakukan dong. Semua di cancel. Iya Miss. Curiga tapi kan kamu melakukan. Belum sampai, karena waktu itu pas saya cancel langsung. Oh jadi datamu belum di dia? Begitu. Jadi datamu belum di dia? Belum. Oh berarti kamu masih beruntung karena datamu tidak ada di dia, bener nggak? Iya. Oke. Iya 5 orang ini masih beruntung, tapi yang si paginya itu. Berarti kamu nggak dapat uang dong? Mungkin udah kan, nggak dapat. Kita 5 orang nggak ada yang dapat. Langsung pulang, ketakutan sendiri Miss. Oke, berarti orang diajak di hotel, nggak tahunya hotel apa itu kan kayak gitu kan. Terus jadi kamu itu cuman masih selamat gitu ya? Bisa dibilang masih selamat ya? 5 orang ini. Yang 5. Lah kenapa kalian kok bisa selamat? Kenapa kalian bisa selamat? Karena pertamanya dari ide saya gitu kan Miss. Ide saya kan gini, iya tapi kok aneh, kenapa kirain yang ngantri yang biasa dulu itu yang ngantri barang gitu Miss. Tadinya kayak gitu pikiran kita kan Miss. Maksudnya bukan antri apa gitu, maksudnya kayak orang Hongkong itu minta antri gitu kan. Orang dibilangnya ini koko ada job, katanya suruh ngantri aja 1 jam 200 kayak gitu Miss. 1 jam setengah 300 lah pokoknya. Terus? Nah dari situ saya penasaran, terus saya bilangin ke teman-teman gini, kan di situ pas itu sekitar jam 2 lebih lah di MTR Mongol itu kita masih nunggu lagi kan, di telepon lagi katanya, Mbak nanti nunggu yang lain lagi biar bareng-bareng katanya, nanti ketemu Koko biar bareng-bareng, nanti ngantrinya di hotel itu aja katanya kayak gitu Miss. Ya kita nunggu lah, tapi 5 orang ini tadi kayak bingung gitu kan Miss. Iya dipikir-pikir gitu lah, kok bisa ya ngantri apa ya kayak gitu. Kita sambil mikir-mikir gitu Miss. Akhirnya saya beranikan diri tanya gitu. Nah dari situ yang nelpon saya itu tadi bilang katanya nanti di sana begini begitu Miss. Terus akhirnya udahlah cancel aja lah, nggak jadi katanya. Terus kami dimaki-maki. Kamu dimaki-maki? Iya betul. Karena kamu mengengsel parteman tersebut. Iya betul Miss. Oke, artinya adalah di luar sana penipuan itu sangat banyak sekali atas nama parteman, bener nggak? Betul. Makanya himbauan untuk mbak-mbaknya yang di sini, maksudnya yang di Hongkong itu mesti hati-hati lah. Maksudnya jangan sampai kitanya karena uang itu tadi jadi kita tergiur ya kan Miss. Itu intinya adalah banyak sekali orang menawarkan part-time di luar sana adalah nggak benar. Bisa dibilang seperti itu. Betul. Jadi part-time datang katanya 1 jamnya cuman diem aja dapat uang 200, tapi data-datamu dipakai orang. Benar nggak? Iya betul. Berarti kan sangat bahaya sekali sayang. Iya, benar nggak? Begitulah. Jadi saya dengarnya juga ngeri nih. Sementara di Facebook itu orang selalu mengatakan siapa yang mau part-time. Berarti mereka yang butuh uang itu malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Benar nggak? Bisa dibilang seperti itu. Iya Miss. Karena gini, biasanya saya kan ada part-timean juga, cuman memang pekerjaan part-timean biasa gitu ya di rumah gitu kan.
tapi saya memang pas waktu itu saya memang lagi pengen banget part time gitu Miss, jadi saya terima aja lah, yaudah nanti gimana nantinya gitu Miss, katanya begitu. Makanya Miss Yuni selalu bilang bersyukur dengan gaji yang kamu punya. Betul, sebenarnya sih iya Miss, bukan saya tidak bersyukur Miss, karena gimana? Ya pusing aja daripada libur ngapain gitu Miss. Libur datang di tempatnya Koko Thomas aja. Bener gak? Iya nggak? Ya, betul sih. Kamu nggak ada makanan, di situ ada makanan, ada mie, ada roti. Kenapa kalian harus bingung-bingung? Hah? Cari di tempatnya Koko Thomas kan lebih enak. Kenapa harus menyiksa dirimu sendiri? Ini pertanyaan saya. Nah, kamu datang di Koko Thomas makan pun ada, ngapain kamu harus bingung-bingung? Benar nggak? Kalau kayak gini lah, kalau kamu ketipu lah, datamu diambil orang lah, apa yang akan terjadi padamu? Lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Karena itu saya selalu bilang, kalian tuh pingin dapat uang cepat, uang enak. Nggak ada uang enak, sayang. Nggak ada. Bener nggak? Nggak ada. Benar. Kalaupun ada itu harus dicurigai loh. Karena tidak ada, mie aja harus dimasak loh. Nggak ada mie instan loh. Proses, benar. Makanya, jadi sekarang parteman yang nggak jelas, promosi part-time ternyata apa? Ternyata bukan partai, menjebak. Sindikat kan? Iya benar Miss. Bisa nggak kamu arahkan sama teman-temanmu apa yang ingin kamu sampaikan dengan pengalaman seperti ini? Part-time-nya hari apa sih Mbak, kalau boleh tahu? Part-time-nya itu hari apa sih? Hari Minggu. Part-time hari Minggu. Jadi baru minggu kemarin. Bukan minggu kemarin, jadi belum sebulan ini lah Miss. Belum sebulan ini. Jadi iya. Membuatmu lebih sengsara lagi kan? Akhirnya apa yang terjadi? Iya benar. Masih mikir pingin part-time lagi? Untuk sementara masih nggak mikir untuk part-time Miss. Bahaya loh Rek, aku ngomong berkali-kali bahaya. Iya benar Miss. Lah iya, bahaya. Karena biasanya saya mikirnya gini Miss, biasanya juga bisa part-time gitu, 1 jam 2 jam gitu Miss. Jadi ini ada penawaran cuma 1 jam 200 gitu kan. Jadi di pikiran saya itu langsung pikiran, aku rasa 1 jam 200, kalau dapat 3 jam kan lumayan 600. 600 ya, makanya kan Miss Yuni selalu bilang, sindikat itu ngajarin kalian ketamaan. Bener gak saya ngomong kayak gitu? Jadi biar kalian itu merasakan. Sebentar, liu mati ya, kok lehana mau soai kak. Benar. Enek air masaku. Jadi intinya adalah jangan part-time. Itu aja. Saya lebih mengatakan jangan part-time. Part-time enak men Mbak, sak jame 200. Wong Hongkongnya enggak sak jame 200 loh Mbak. Aku part-time cuci piring, aku part-time di bartender di bar. Ngekei minuman orang di restoran. Itu 1 jam itu 100 gan non-stop loh Mbak. Lah kok penak men sampean part-time lo 1 jam 200. Bener gak? Iya Miss. Iya memang. Jadi nggak masuk. Biasanya setiap kan juga cuma 100 terus 150 gitu Miss. Iya, makanya kan saya selalu bilang bahaya. Apes nggak ada dalam kalender. Itu kalau apes tangkap polisi. Lah bagaimana kalau kamu ditangkap sindikat? Apa yang terjadi kalau sudah ditangkap sindikat itu apa? Apa yang bisa kalian lakukan? Ya berurusan hukum lah. Berurusan hukum? Kalau cuma dideportasi saja nggak apa-apa, di penjara? Bener nggak? Ya itu Miss, makanya. Iya bener. Saya kadang-kadang heran sama kalian. Aku sing cerewet, dimusuhi, malah itu sindikat-sindikatnya kalau saya kepreset omong itu malah dijadikan kesempatan untuk mencaci maki Miss Yuni. Nah sekarang kamu sudah pinter nih Dok, tolong berbagi ilmu sama teman-teman yang lain, jangan sampai mudah percaya. Kalau ada job part-time itu yang memberikan komen, Mbak saya butuh part-time, kasih tahu mereka. Hati-hati Mbak, apes nggak ada dalam kalender, ngerti? Iya, siap Miss. Siap. Terus masalah temanmu yang ditipu di London, suruh dia telepon sendiri. Oke? Iya, yang dari UK katanya gitu Miss. Iya,
Jadi suruh dia telepon saya sendiri. Iya, Miss. Oke, siap. Terima kasih sayang. Miss. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman, tidak terasa waktu. Terlalu banyak sindikat di luar sana, terlalu banyak alasan sindikat untuk mengelabui kita semua tanpa kita sadari bahwa kita itu terjebak di dalam permainan. Kita kadang membiarkan diri kita ditipu orang lain dengan dalih, dengan alasan kita butuh uang. Tapi sebenarnya uang tidak akan mudah kita dapatkan. Uang tidak mudah kita dapatkan, semuanya butuh proses. Saya sebagai permanen Hongkong, part-time itu nggak 200 1 jam, Mbak. Saya tuh part-time sampai jendit jepat, kepanasan pulang malam, itu cuma 100. Jika kalian ditawari part-time 1 jamnya 200, tanyakan part-time mau apa kuwi. Masih ingat job part-time di hotel? Ngapain kalian? Sebenarnya kalau kita berpikir secara positif, ya mana mungkin ada part-timean dengan pekerjaan yang sangat mudah, cuman diem saja dapat uang 200. Tapi data-datamu itu dipakai orang, Mbak. Sampean paham nggak sih? Sadar nggak sih datamu itu sedang diperjualbelikan? Kenapa kalian nggak ngerasa ngeri ya? Kenapa kalian tidak merasa takut data kalian itu dipakai orang? Saya sangat heran sekali saat teman-teman tidak takut. Berapa kali saya berteriak tentang sebuah data, jangan sampai dikasihkan orang. Tapi begitu banyak cara untuk mendapatkan data kalian. Pertama, ya pengiriman barang harus diserahkan ke orang, padahal data kita hanya boleh dimiliki oleh pihak berwenang saja. Tapi sekarang paketan-paketan barang juga memiliki data kita. Kalau data kita nggak diserahkan, paketan kita nggak nyampe. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ada orang dengan sengaja meminta kita datang, dijadikan satu forum, dianggap kita part-time, membuang waktu kita 2 jam, 3 jam, tapi HP-mu dipegang orang. Jangan izinkan orang memegang HP-mu, memegang KTP-mu. Itu bahaya. Nggak boleh HP-mu itu dipegang siapapun, Mbak. Tidak seharusnya HP-mu itu dipegang siapapun. Tidak boleh. Itu punyamu. Temenmu pun minta download WeChat, minta apa, minta bantuan apa, nggak boleh. Kalau sekedar SMS nggak ada masalah, tapi jangan izinkan temenmu mau ngotak-atik terus habis itu udah di-downloadi sesuatu, nggak boleh. Sama sekali tidak boleh, karena itu data pribadimu. M-bankingmu di situ, nomor keluargamu di situ, foto-foto galerimu di situ. Ya kalau HP-nya Miss Yuni, siapapun megang HP ini, siapapun yang megang. Jadi HP ini siapapun yang megang, dan HP ini siapapun juga bisa memegangnya, karena nggak ada rahasia. Satu HP itu khusus buat keluarga. Kalau kalian tahu nomor pribadi saya dan saya nggak membalas SMS itu, bukan karena saya sombong, karena kadang-kadang saya butuh untuk menyendiri. Kadang-kadang anak saya SMS saja saya nggak bisa balas. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi lah. Kalau dulu saya part-time yang nyuruh bos, di rumah kerabat kadang juga agent yang nyuruh. Pun sama aja, Mbak, nggak boleh, Mbak. Walaupun majikan yang nyuruh part-time itu tetap salah. Saya sangat tidak setuju ya. Anak-anaknya Koko Thomas tunggu visa, nggak ada satupun yang saya izinkan untuk part-time. Nggak punya uang, ya resikonya. Kamu di interminate, nge-break atau finish kontrak, ya memang harus kamu sedia uang. Di tempatnya Koko nggak bayar, tapi kan butuh kehidupan. Ya iya dong. Butuh kehidupan, tapi kehidupan apa yang kamu inginkan? Kehidupan yang wow, ugal-ugalan ya silakan. Tapi ya jangan menyesal. Intinya adalah aplikasi data kalian dengan alasan apapun, jangan mudah diberikan pada orang. Banyak orang mengatasnamakan KJRI loh. Sementara KJRI itu nggak bisa memberikan data pada siapapun. Dan KJRI juga tidak meminta data siapapun. Lah Miss Yuni kenapa kalau ada orang telepon minta surat nikah? Iya, karena saya sering ditipu sama garangan. Dia bilang mau mencari istrinya, tapi ternyata kenal lewat Facebook aja. Kalau memang suaminya kan punya surat nikah, apakah saya akan menggunakan surat nikah? Buat apa?
saya bukan siapa-siapa. Nggak ada yang bisa saya pakai. Data kalian yang ada di saya itu nggak ada gunanya buat saya. Karena itu kalau data mau dikirimkan ke saya, nggak monggo. Nggak, yang nggak monggo. Karena memang tidak ada tuntutan untuk memberikan data itu pada saya. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi apapun itu dan bagaimanapun itu. Jadi jangan pernah melakukan suatu kesalahan buat diri sendiri ya. Jadi bisa dipahami sampai di sini ya buat teman-teman. Saya tidak ingin kalian melakukan kesalahan-kesalahan